Shalom saudaraku, apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita surga saudaraku? Puji Tuhan. Mari kita yang sudah hadir di tempat ini dan saudara yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming, mari kita siapkan hati, kita mau masuk dalam hadiratnya, kita mau memuji, memuliakan namanya. Amin. Mari saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Mari kita angkat satu lagu. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Katakan dengan imanmu, Hosana, Kau yang layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Sungguh hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Amin. Alam semesta melukiskan, hanya melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Begitu besar, nama yang begitu termulia, nama yang begitu penuh kuasa. Saat ini kita mau datang menghampiri, kita mau mengagungkan nama ini. Di dalam namanya ada kuasa, ada kelepasan, ada kesembuhan. Amin. Katakan Hosana. Termulia.
Haleluya Yesus. Segenap kami jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, kami rindu Tuhan saat ini merasakan suasana surga-Mu. Kami merindu Tuhan ada kelepasan di tengah-tengah kami, ada kesembuhan terjadi saat ini Tuhan. Karena nama-Mu besar, nama-Mu penuh kuasa, nama-Mu Tuhan layak kami agungkan dan tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan saat ini? Mari siapkan hati dengan penuh kesungguhan, dengan penuh sukacita. Saat ini kita agungkan Dia, kita besarkan Dia, karena Dia terbesar dan termulia. Amin. Haleluya. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari saudaraku, kita siapkan, kita puji Dia. Haleluya. Mari katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat suaramu. Amin. Angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari memuji, ungkapkan sukacita
membebaskan setiap belenggu yang ada, saudaraku ya. Melepaskan segala ikatan sakit penyakit. Mari kita serukan namanya. Amin. Mari katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus, amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari bersuka kita di dalam Dia. Haleluya. Yuk, mari katakan, Tuhanku. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dengan iman katakan, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, haleluya. Dia takkan tergoyah, Dia tak tergantikan. Amin. Haleluya. Dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Glory baginya. Yuk, mari lagi katakan. Amin. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Saudara yang sakit, saudara yang lemah, mari katakan. Amin. Dia luar biasa. Dia perkasa dan mulia. Amin. Yuk, mari kita bersorak, tinggikan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus, Dia luar biasa. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Dengan iman katakan, Yesus nama. Nama di atas segala nama. Lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Dia nama di atas segala nama. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Tidak ada satu nama pun di dunia ini yang lebih besar daripada nama Yesus. Mari saudaraku, lewat pujian kita dikuatkan. Kita diingatkan bahwa satu nama yang penuh kuasa,
yang sanggup melepaskan setiap belenggu, yang sanggup memberikan kesembuhan buat setiap penyakit kita. Mari kita siapkan. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Aku menikmati hadirat-Mu Tuhan. Segala yang Kau buat dalam hidupku membuat aku terpesona atas nama-Mu ya Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Nikmati hadirat Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Yuk, saya beri kesempatan buat sidang jemaat memuji Tuhan. Saudara yang butuh jawaban, besarkan nama Tuhan saat ini. Yesus terlebih besar. Boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, besar Tuhan. Gak ada yang bisa ngalahin kekuatan-Mu Tuhan dalam hidupku. Saudara berdoa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus lebih besar, Yesus lebih besar.
sepenuh iman. Yes, yes Tuhan, Engkau besar dalam hidupku. Engkau bertata di dalam pujian kami ini Tuhan. Lama-lama ya. Amin. Amin. Yuk. Kita yang penuh dengan kemenangan, umat pemenang katakan Yesus lebih besar. Oh, lebih. Yesus lebih besar di dalam Tuhan, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan membuat kami Tuhan menjadi subur, tanah yang subur, sehingga firman-Mu Tuhan, benih firman-Mu yang Kau sebarkan Tuhan, itu dapat tumbuh dengan baik dan sempurna karena karya Roh Kudus-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang bekerja, Engkau saja Tuhan sendiri yang memakai lidah bibir hamba-Mu, yang memakai hati-hati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom saudaraku. Ya, shalom juga saudara sahabat-sahabatku yang berada di rumah dimanapun juga kalian berada. Pada hari ini kita bersyukur sebab Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Dan ini sangat indah sekali, bahwa kesehatan itu mahal. Kesehatan itu tidak dapat ditukarkan dengan uang atau harta benda atau apapun juga. Ini adalah merupakan satu kasih karunia yang luar biasa daripada Tuhan. Kita boleh ditebus oleh darahnya, tapi kalau kita tidak memiliki kesehatan, itu pun tidak dapat kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Biarlah kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan. Tidak sia-sia apa yang Tuhan sudah kerjakan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama melihat firman Tuhan tentang siapa yang bisa ditipu. Ya. Dalam firman Tuhan ada satu contoh yang begitu indah. Inilah orang yang begitu mudah sekali ditipu. Orang hebat tetapi yang begitu mudah bisa ditipu.
Kita baca dulu dalam Matius pasal 26 ayat 33. Ya. Demikian firman Tuhan. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Maksudku, saya ulang. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Jelas sekali. Tercatat reaksi dari Petrus atas pernyataan Yesus mengenai semua akan tergoncang imannya. Jadi perkataan Yesus juga bisa ada yang menyanggah. Petrus dengan begitu gagah mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, ini banyak terjadi di dalam kenyataan sehari-hari. Saya pernah berkata pada seorang siswa dari Siapin, ya, saya bilang, kalau engkau berada di kancah pendidikan itu enggak sulit. Tapi kalau engkau sudah diterjunkan di lapangan, itu yang terlalu sulit. Sebab engkau sudah mulai masuk bukan pelayanan mimbar, tapi engkau sudah mulai masuk di dalam pelayanan pribadi. Dan ini yang paling sulit. 100 orang, 100 macam yang harus kita siapkan. Karena itulah pelayan-pelayan Tuhan harus kaya dengan teknik-teknik pelayanan. Karena kalau dia cuma bisa satu teknik saja, dia akan gagal. Sambal yang pedas itu enak, tetapi tidak untuk semua orang. Ada yang berkata, ya kalau masih kecil enggak juga. Ya, orang dari timur sejak kecil pun itu wah luar biasa. Ya, Grace saja waktu dia umur 1 tahun, dia bisa ikut metis. Ya, dia cocol gulanya walaupun pedas. Kepedasan, tetapi dia suka. Nah, tetapi orang yang sudah tua pun, ya, cabai diambil sepotong saja itu nggak bisa. Jadi perlu, ya, kita ketahui bahwa 100 orang 100 macam teknik yang harus kita siapkan. Jadi kalau pelayan Tuhan katakan, wah saya sudah, ya, STH, saya sudah DS atau apalah pokoknya, itu belum cukup. Dalam pendidikan saya dulu bangga, jujur aja, karena saya selalu dalam ujian nilai tertinggi. Bangga. Guru saya bilang, nanti engkau akan merasakan 0 ketika di lapangan. Ya benar memang, benar. Prakteknya itu sangat sulit sekali, sangat sulit. Kita kembali, kenapa Yesus mengatakan hal ini? Engkau semua akan tergoncang imanmu karena aku. Kenapa Yesus sampai mengatakan begitu? Karena Yesus tahu bahwa iblis tidak main-main dengan niatnya untuk menjatuhkan orang-orang beriman. Iblis tidak main-main. Kita mungkin kebaktian kalau kita lagi senang, kalau kita lagi mau, kalau nggak malas. Tetapi kalau iblis selalu oke. Nah, ini kan kekalahan kita. Dia selalu oke. Coba aja ketika Yesus usir dia, ketika Yesus dicobai, ya, Yesus usir iblis. Dikatakan dalam firman Tuhan, maka iblis pun undur untuk sementara waktu, menunggu waktu yang baik. Nah ini, jadi kita pun pernah mengalami kegagalan, tetapi kegagalan adalah sesuatu keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan kalau udah gagal udah, ya, belajar sama iblis, ya. Maka iblis pun undur untuk sementara waktu sampai menunggu saat yang baik. Ya, kesempatan ada, dia masuk. Luar biasa. Iblis tidak menyerang berkat. Iblis tidak menyerang talenta yang Tuhan berikan. Tetapi iblis, ya, ingin sedikit membelokkan iman orang percaya. Dia nggak bakal habiskan itu iman, belokin dikit dia, dibelokkan dikit. Kalau kereta api itu pengatur relnya itu tuasnya itu digerakkan. Kalau dia tadi mau ke Semarang, dia tidak akan sampai Semarang, karena itu kereta api itu akan
membelok. Kalau kita perhatikan, sudutnya itu sedikit saja. Sedikit saja. Tapi lama-lama akan terbukti bahwa akan mencong, ya, bahwa akan begitu jauh tersesat. Nah, kalau udah tersesat susahlah. Saya pernah karena bolak-balik, ya, Tangerang, Salatiga, Tangerang, Solo gitu. Ada penumpang ditanya sama kondektur, "Ibu mau turun di mana?" "Oh, saya mau ke Pemalang." Nah, sampai di Pemalang, kondektur bilang gini, "Ya, yang mau ke Pemalang sudah sampai." Nah, rupanya saking keenakan tidur, dia nggak turun. Sampailah di Salatiga, udah sampai di Pulbis, dia bilang, "Udah sampai Pemalang belum, Pak?" "Waduh, Bu, ini mah udah sampai Salatiga, dikit lagi ke Malang." Ya, dikit lagi ke Malang. Ya, jalan keluarnya bagaimana? Ya terima, karena udah terlanjur. "Ibu, nggak apa-apa, ntar sore ibu ikut mobil ini lagi dan nggak usah bayar." Nah, hebat juga servisnya. Kalau begitu, kalau misalkan harus bayar lagi, beli tiket lagi, uangnya pas-pasan sebab mau pulang kampung, ya, uang pas-pasan. Bagaimana ini? Nah, jadi iblis ingin membelokkan sedikit saja, ya, iman daripada anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Waktu saya akan berikan satu contoh penipuan daripada iblis ini. Dalam Kejadian pasal 1, tolong ditampilkan. Kejadian pasal 3 ayat 1. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Bukan? Saya ulang. Tentulah, ayat 1 saja. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Nah, benar nggak? Allah bilang, buah dari pohon-pohon dalam taman ini boleh engkau makan kecuali satu. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, nanti ada kelanjutannya. Ya. Dan iblis bilang, wah, engkau salah dengar. Tentu Tuhan bilang, buah-buah dalam pohon ini tidak boleh engkau makan. Ya. Boleh ngotot, tapi kalau sudah mengadakan suatu dialek ya, sudah melakukan suatu dialek dengan iblis, Paulus katakan, hati-hati, pergaulan yang sesat merusak, ya. Iya, merusak, itu akan merusak. Sebab tubuh itu lemah. Coba kita lihat ayat ketiga. Ini kata iblis lagi. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Ini kan kata firman Tuhan, kata iblis, ya, jangan kau makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Nah, ayat 4-nya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Satu lagi. 5. Ya. Ya. Perempuan itu melihat ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Ini. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hebat kan? Manusia itu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih menguntungkan. Sesuatu yang lebih menguntungkan. Saya pernah mengenal seorang pemain musik. Ya, seorang pemain musik. Iya. Dia untuk menggantikan transport dan keperluan-keperluan yang sebagian, maka dia dapatkan amplop. Tetapi ada satu tawaran yang lebih menggiurkan. Amplopnya lebih tebal,
Dia bilang, dan di sini engkau akan jadi ya kepala koordinator musik. Langsung minggu berikutnya udah nggak ada lagi tanpa memberitahukan. Kita lihat suku. Dan di sini lebih dahsyat yang tadi kita baca. Ya. Kamu, firman Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu akan mati. Kamu pasti mati. Tapi si iblis bilang, emang udah pernah mati? Dia tanya, Pak Tamba udah pernah mati? Iya. Saya kalau khotbah tentang mati, saya bilang, saya dapat pengetahuan itu dari firman Tuhan. Sebab saya belum pernah mengalami mati. Ya. Saya jauh dah sama pendeta yang udah berkali-kali itu turun naik surga. Ya, berkali-kali turun naik surga. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Saya pernah katakan, kalau saya udah diangkat ke surga, nggak mau balik lagi. Ceboro anak-anak pada nangis juga, nggak mau balik lagi. Ngapain? Belum tentu kita selamanya berhasil. Ini kemungkinan terjadi. Ya, belum tentu. Nah, kalau kamu makan buah itu, justru matamu akan celik. Tahu celik nggak? Ya, bisa melihat dengan jelas bahwa kamu akan bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis nggak berani katakan kamu akan menjadi Allah, enggak. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, kedudukannya lebih tinggi. Ya udahlah kalau begitu lebih baik itu. Memang aku belum pernah mati ya, dan belum tentu mati. Masa cuman makan buah aja. Makan buah itu bukan persoalan, tapi larangan dari Tuhan itulah yang menjadi persoalan. Ya, yang menjadi persoalan. Ada yang bilang, kok nggak boleh merokok? Di mana sih ayatnya? Saya bilang nggak usah pusing-pusing dah. Ya, di gereja mau ngerokok boleh, keluar dulu. Ya, yang nggak boleh yang paling jelas adalah di pom bensin SPBU. Itu ada tulisannya gede. Ya, dilarang merokok. Tapi di gereja mana ya? Saya belum pernah lihat gereja yang ditempeli ya dilarang merokok. Belum pernah. Tapi syukur. Ya, SPBU harus ditulis karena banyak yang bandel. Tapi kalau di gereja nggak ada yang bandel, nggak ditulis larangannya pun tahu bahwa nggak boleh merokok. Nah, sikap mula-mula sehingga orang percaya bisa tertipu adalah saya tidak bisa ditipu. Saya tidak bisa ditipu. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Obadya pasal 1 ayat 3. Dikatakan sana ya, Obadya 1 ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ini dia ya. Obadya mengatakan, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Aku mah ya punya iman yang udah hebat ya. Biarpun yang lain bisa tergoncang ya, tapi aku tidak akan tergoncang. Imanku bukan sebesar biji sesawi. Imanku itu sebesar kelapa. Jauh kan biji sesawi sama kelapa. Tetapi ya nilainya bukan besarnya, nilainya. Biji sesawi kalau dia udah tumbuh, ya, pohonnya akan sangat besar. Di dalam rahasianya sungguh luar biasa. Ada satu kekuatan dan kehebatan. Dan dikatakan dalam Nabi Yeremia, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi hati-hati, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Kalau tidak mau tertipu, kalau tidak mau ditipu, harus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Hati itu begitu licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Kalau kita ingat pewayangan, itu si siapa? Siapa? Ada yang ingat? Iya. Yeah. Ada satu orang yang begitu licik, dari mata hingga ketahuan, ya udah miring sebelah matanya dan sebagainya. Sangkuni, ya Sangkuni. Dan sejarah ini terus berlaku, ya masih terus berlaku. Banyak orang yang menjadi Sangkuni, bahkan di gereja pun ada. Kita mesti berhati-hati. Siapa yang tidak mau namanya diganti jadi Sangkuni, hati-hati.
Iya, begitu penuh dengan kelicikan, ya, hatinya begitu licik, lebih licik daripada segala sesuatu, kata firman Tuhan. Nah, siapakah yang dapat mengetahui? Saudaraku, satu pohon anggur itu akan rusak bukan karena rubah besar, tetapi karena rubah kecil. Rubah-rubah kecil lah yang merusak tanaman anggur, dan ragi yang kecil lah yang akhirnya mempengaruhi segala sesuatu. Berjaga-jaga, jangan andalkan hatimu, tapi tetap andalkan Tuhan. Sebab hatimu bisa menipu. Hatimu bisa menipu. Dulu kita begitu santar dengan nubuatan. Iya, begitu santar dengan nubuatan. Tidak dosa. Walaupun ada pendeta setelah hambanya Tante Eli berkhotbah, kita berdoa sebab iblis telah mau menyesatkan kita. Saya tertawa saja. Kalau paham lu begitu jangan di depan jemaat, ya. Itu dogmamu, pegang saja itu. Gak usah saling mempersalahkan. Nah, saudara, tahukah kita bahwa ada yang bernubuat? Wah, gini. Pokoknya pendeta itu jadi jelek lah. Kemudian beberapa orang pelayan juga berdoa minta hikmat dari Tuhan. Dan ternyata buahnya itu menunjukkan bahwa dia hanya menurut rekaan hati. Ada di dalam dirinya. Jangan sampai engkau mengatakan bahwa engkau bernubuat karena Tuhan suruh. Engkau bernubuat karena Tuhan pakai. Sebab itu hanya rekaan hati. Rekaan hati. Kalau orang udah mandang seseorang itu enggak baik, maka apapun yang dibuat itu tidak baik. Satu kawan rekan sepelayanan mengatakan begini, bro, kalau hopeng kentutnya pun wangi. Ya, ini dia. Kalau hopeng kentutnya pun wangi. Jadi sukumari sekali lagi, ya, kita berjaga-jaga. Sebab rubah-rubah kecil, ragi yang sedikit, itu bisa mempengaruhi segala sesuatu. Bahkan bisa menghancurkan. Cobalah kita belajar jujur, bertanya pada diri kita. Seberapa besar kemampuan kita untuk menolak tipu daya dan muslihat musuh. Ya, si Hawa jelas saja dia kurang berdoa. Siapa bilang? Ya. Si Hawa lagi stres. Siapa bilang? Hawa itu ditempatkan di Taman Eden. Ya, Taman Eden. Suatu kehidupan yang enggak susah-susah. Ibu-ibu suka mikir, kapan ya gaji suamiku naik lagi? Ini dia. Kalau Hawa itu enak, udah enak. Ibu rumah tangga yang serba berkecukupan, mau apa? Mau apa? Punya suami yang baik, ya, makmur, tidak ada kekurangan. Damai sejahtera Tuhan berikan, ya. Bahkan terpilih sebagai ibu pertama yang Tuhan jadikan. Luar biasa, luar biasa. Nah, luar biasa. Seberapa besar kemampuan kita untuk menolak tipu daya dan muslihat iblis. Dan ternyata si Hawa jatuh. Si Hawa jatuh. Ya. Di dalam Galatia, Paulus mengingatkan untuk jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi sekarang mari kita mau berjalan, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah gariskan. Kalau Tuhan bilang, ya sekarang berjalan saja, hati-hati. Jangan lari. Ya. Jangan kita bilang, ayo kita mau cepat lari. Jangan lari. Tuhan bilang, berjalan saja perlahan dan hati-hati. Karena apa? Banyak duri-duri di sana. Kalau dalam perang mungkin ada ranjau gitu ya. Nah, ini perlu teknik juga dan kehati-hatian. Tetapi pada saat jalan begitu enak, ya, jangan kata orang benteng, ngucluk terus pelan aja. Ya. Kasihan yang lain, ya, kasihan yang lain. Saya pernah sama satu rekan pendeta naik motor sama-sama. Udah saya jalan pelan sekali itu motor, udah pada pegel, pantat udah baal ya. Ternyata masih belum ada juga, mana dia? Apa bocor banyak dan sebagainya. Itu bawa motornya keluar pelan saja. Dia bilang, ya om, biar lambat asal selamat. Saya bilang kuno, ya, diseruduk sekarang mah. Ya. Yang benar adalah perhatikan jalanan. Nah, ada waktunya kita itu cepat, ada waktunya kita melambat. Ini dalam hidup itu harus ada turun naiknya, cepat lambat. Inilah juga teknik kehidupan. Nah,
saya akan coba mengajukan beberapa pencegahan. Pertama, dalam Galatia pasal 6 ayat 3, ini tampilkan. Galatia pasal 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Pertama, kita merasa diri kita berarti. Apa artinya? Ya, kita merasa diperlukan. Kita merasa ya memerlukan satu pujaan, memerlukan suatu ketergantungan orang akan kita. Nah, ini celaka. Dulu zamannya ya masih Tante Eli dan Kong Imamat. Nah, kalau orang bisa main musik, wah merasa udah gede dia. Merasa gede. Dia datangnya terlambat. Jadi kan kurang enak juga kan. Nah, atau dia tidak datang tanpa pemberitahuan. Coba rasain kalau gua nggak datang. Nah, saya bilang sama Lukas, nggak apa-apa. Kalau tidak mau Tuhan tidak akan pakai. Dan Tuhan pasti akan kirimkan lagi. Waktu itu memang minim sekali yang bisa bermain musik. Ya, minim sekali. Nah, dan ternyata Tuhan kirimkan pengganti-pengganti yang lebih luar biasa. Berarti kita ini menjadi orang yang ingin menjadi orang yang berarti. Berarti memang bagus. Tetapi kalau tujuannya adalah supaya ya kita lebih merasa, sehingga kita merasa lebih unggul dari orang lain, kita merasa lebih hebat dari orang lain dan sebagainya, ini tidak baik. Ya, tidak baik. Dan akibat dari merasa paling berarti, maka kita menuntut untuk dimanjakan. Dan orang yang terbuai oleh pujian akan mudah tertipu. Lihat, dalam banyak ayat-ayat mengatakan, kalau engkau disanjung, kalau engkau dipuja oleh orang, kalau engkau dipuji oleh orang, bersama juga engkau sedang dikutuki. Itu bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Engkau sedang dikutuki. Banyak orang jatuh karena tersanjung, karena begitu diangkat tinggi. Ya, karena begitu diangkat tinggi. Yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, ya, ini rahasia umum. Banyak saya temukan, bahkan kita hamba Tuhan kalah sama yang modelnya jemaat model gini. Wah kalau soal ayat itu gini. Wah luar biasa lah, luar biasa. Sampai ya katakan menurut versi dia, kewalahan pendeta. Nah, kewalahan. Hebat. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan untuk dipraktekkan. Ya. Ada yang bilang, wah gereja anu itu masih ini. Lihat, mereka punya keunggulan dalam mempraktekkan kasih. Belajar daripada mereka. Jangan menjudge oknum-oknum yang mengatakan ini begini. Pokoknya yang paling penting adalah terima firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan. Bukannya satu perasaan diperlukan, tapi satu tindakan nyata. Kalau saya perhatikan ya, itu bagus, sudah banyak perubahan. Kalau dulu tuh habis kebaktian udah ya leos ya, kata orang Benteng. Kalau sekarang enggak, perebut membereskan bangku. Itu luar biasa. Satu kali saya melihat satu acara besar akbar ya di Korea, ya, itu kan ada tarian dan sebagainya. Itu kan banyak yang itu sampah-sampahnya akhirnya. Tapi ini merupakan satu latihan mereka. Begitu itu mereka itu pergi, hilang tuh sampahnya, hilang. Nah kita belajar kecil-kecilan, jangan lepas tisu di gereja. Sebab tisu itu kan sesuatu yang udah enggak suci hama lagi, ya. Apalagi sampai kita buang di kolong bangku. Ada lagi lebih konyol, diselipin di bangku. Jangan, ya, jangan begitu. Ya. Jadi suku mari kita mau mulai praktekkan itu hal-hal kecil. Peliharakanlah dirimu, jagalah dirimu daripada pencemaran jasmani
maupun rohani. Itu mesti, ya. Kalau orang datang ke gereja cuma semuanya itu nggak mandi lagi, ya. Dari kemarin nggak mandi, coba datang ke gereja, apa yang kita rasakan? Wah, ya ini harumnya enak, ya harumnya enak. Nah, jadi saudaraku, kalau kita terima firman Tuhan, jadilah pelaku firman itu. Jadilah pelaku firman itu. Ada seorang kakek, dia bilang begini, wah cu, dulu lagi kakek sekolah minggu, kakek udah begitu hafal 60 ayat firman Tuhan. Ya. Tapi cucu, waktu kakek mencuri uang uang teman kakek untuk kolektor, ya, sampai sekarang dia nggak tahu. Apa manfaatnya 60 ayat, hafal 60 ayat tadi? Itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Saudaraku, sebenarnya untuk ke sorga nggak harus hafal seluruh ayat. Mazmur 23, saya kira ini udah cukup. Saya kira ya, mungkin nanti ada yang itu bukan. Ya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Nah, jadi nggak ada yang lain, Tuhan saja gembalaku. Takkan kekurangan aku. Keyakinan imannya, ya, sampai berjalan, ya, Tuhan bimbing, melewati lembah bayang maut pun Tuhan sertai. Nah, gada dan tongkatnya menyertai. Ini suku perjalanan kita selalu terjaga, ya. Ada satu tulisan, ya, yang mengatakan artinya apa yang akan Yesus lakukan. Apa yang akan Yesus lakukan? Mengandalkan Yesus itu harus meyakini bahwa kita selamat dan berhasil hanya berkat anugerah dan kasih karunia-Nya. Itu mutlak. Tetapi kita juga harus merespon kasih karunia-Nya dengan selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ini penting. Jadi jangan kita itu seperti orang bersemedi gitu ya, merenung. Tuhan, apalagi Engkau mau kerjakan? Tuhan, apalagi Engkau mau kerjakan? Itu ada contohnya. Ada seorang bapak mempunyai 2 anak. Ya. Budi, tolong dong ambilkan saya air minum. Enggak kan ya? Lalu saya bilang sama satu lagi, Pak Tamba, tolong dong saya pengen air minum. Dia ambil walaupun air putih dan dia berikan. Mana yang melakukan firman itu? Ya. Bukannya seorang yang kecil, bukannya orang yang hebat, tetapi orang yang mau melakukan firman Tuhan. Satu kali ketika Manoah, ayah Simpson, diberitahukan bahwa Tuhan sudah datang kepada istrinya dan memberitahukan bahwa anaknya akan dipakai Tuhan luar biasa, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Manoah? Dia tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan untuk nanti mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab anaknya ini akan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Ini bukan main-main. Lalu dia bilang lagi, dia berdoa lagi, kalau boleh malaikat yang datang pada istriku itu datang lagi kepadaku, supaya memberitahukan aku bagaimana cara mendidik anak itu sehingga bisa menjadi pelayan Tuhan yang direncanakan oleh Tuhan. Ini suku, ya. Jadi melakukan firman Tuhan bukan dengan otak, tetapi dengan satu keyakinan bahwa hanya Tuhan saja yang bisa membukakan rahasianya. Kalau Tuhan sudah membukakan rahasia firman Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Karena Tuhan sudah mencelikan mata kita. Orang gak pernah baca Alkitab, bagaimana bisa mengerti Alkitab? Ini sulit. Ya, udah kata pendeta saya. Nah, kata pendeta saya bahwa pakai sesuatu itu, ya, itu aman. Ya, itu aman. Jangan gantikan Yesus dengan hal-hal lain. Jangan. Mentang-mentang begitu ada orang sakit, pakai selampai sapu tangan saya, lalu sembuh. No, Pak Om Sincuan loh. Ya, gue cuman dikasih ini, karena gue nangis, dikasih dilap tuh. Sembuh penyakitnya. Udah jadi satu dogma. Ya,
baik kesembuhan ilahi terjadi karena selampai daripada pendeta. Tang tolong pesankan satu gros selampai, nanti kita jual. Ini selampai yang udah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang tenar. Nah luar biasa kan, jadinya dogma itu jadi mencong ini. Nggak usah dijadikan dogma lah. Apa kata firman Tuhan, jalankan. Kalau kata Tuhan jangan, ya jangan. Kalau Tuhan bilang lakukan, ya lakukan. Saya heran melihat firman Tuhan. Satu kali Tuhan datang pada nabinya, ya, pukul dia. Boleh nggak kita mukul saudara kita? Nggak boleh kan? Oh enggak Tuhan, ya enggak, itu enggak baik Tuhan. Tapi Tuhan bilang pukul, ya. Nah, oke, kalau engkau tidak mau pukul, jangan pukul. Malah gupok dipukul. Nah ini kan lucu jadinya. Ya. Tentu bukannya secara hurufiah, ya, bukan secara hurufiah. Seorang saudara kita yang bersalah harus ditegur, ya. Ini suku. Kalau kita lebih lanjut melihat sedikit lagi, ya, tanpa bimbingan Allah kita akan terlepas dari pegangan Allah, sehingga akan terjadi sikap merasa mampu mengatasinya. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu. Nah, makin lama makin bebannya makin berat. Waduh, ini bagaimana ini? Ya, bagaimana? Saya senang sekali lagu itu ya. Jadi mari sekali lagi. Mula-mula memang kita sanggup. Apalagi kita sudah dicap menjadi orang yang berarti, ya, orang yang hebat, punya iman yang hebat. Jadilah kita Petrus. Petrus kurang bagaimana, ya, mengiring Tuhan dengan setia. Tapi begitu Tuhan bilang, ya, berjaga-jagalah, sebab semua akan tergoncang imannya karena aku. Nah, Petrus paling dulu mengadakan reaksi. Tuhan, sekalipun yang lain akan tergoncang imannya, tapi aku tidak akan. Bahasa terjemahan Betawi, bentengnya begini, ya, langkahi dulu mayatku. Wih, keren kan? Langkahi dulu mayatku. Kita suka menipu diri sendiri untuk menutupi ketidaktahuan kita. Ya. Kita seringkali menutupi diri untuk menutupi. Kita seringkali menipu diri sendiri untuk menutupi kegagalan kita. Ya, jangan mau tertipu. Kalau kita nggak sanggup ya udah katakan. Kalau kita gagal ya udah katakan. Kalau kita berhasil ya puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Ya, jangan kita sombong. Sebab apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu dari Tuhan adanya. Kalau saya bisa berdiri sekarang, saya bersyukur. Ya, ternyata otot-otot saya yang suka kaku, ya, udah semingguan ini semuanya nikmat. Saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Engkau mau pakai hamba-Mu untuk melayani Engkau, nggak enak sama Tuhan kalau misalkan ada yang sakit minta didoakan, sedangkan saya sendiri jalan terpincang-pincang. Dan puji Tuhan, ya, Tuhan sudah bekerja. Satu bukti nyata bahwa Tuhan kita itu baik. Ya, nah, saya cukupkan firman Tuhan. Kiranya berjaga-jagalah. Intinya jangan menjadi Petrus akhir zaman. Ya, semangatnya boleh kita ikut, tetapi kalau reaksi yang merasa bahwa dia itu lebih daripada yang lain, tidak mungkin jatuh, tidak mungkin, ya, celaka, itu tidak. Kita punya kekuatan yang terbatas adanya. Ya, saya kembalikan. Puji Tuhan. Diberkati lewat firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan begitu indah, mengingatkan setiap kita untuk tetap waspada, untuk tetap berjaga-jaga. Karena iblis bagaikan singa-singa muda yang berada selalu di sekeliling kita, mengintai kita, menanti saatnya yang tepat untuk merampas sukacita Tuhan dari dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku, sebagaimana firman Tuhan sudah ingatkan setiap kita, mari kita mau tetap berjaga-jaga. Tadi dikatakan kita tidak boleh sombong rohani. Kita harus tetap andalkan Tuhan. Apapun yang kita miliki, hartakah, kesehatankah, kepandaiankah, itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Amin saudaraku. Sebaliknya, apapun yang saat ini mungkin menjadi pergumulan saudara,
kesulitan ekonomi kah, sakit penyakit kah, mari kita mau bawa kepada Tuhan. Karena Dia tabib di atas segala tabib. Karena Dia sanggup dan mau untuk menolong setiap kita. Amin. Mari saudaraku, sebentar kita mau berikan persembahan buat Tuhan. Kita mau siapkan dan kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Hati kami penuh dengan syukur ya Tuhan. Engkau sudah memberi kesempatan kembali kepada kami untuk berkumpul bersama-sama, memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan belajar banyak daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah, biarlah kiranya benih firman-Mu boleh tertanam dengan subur dan berbuah-buah lebat di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami boleh menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam iman kami kepadamu Tuhan, tidak terpengaruh, tidak berbalik kepada hal-hal yang mengecewakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Allah, siang ini kami mau belajar membuktikan firman-Mu itu dengan mengembalikan sebagian dari harta yang kami miliki untuk kemuliaan pekerjaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, amin, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Lagi katakan pujian ini, amin. Karya terbesar. Saya undang bangkit berdiri. Biarlah saudaraku, pujian ini boleh mengantar kita melangkah pulang dengan membawa berkat yang besar, dengan membawa kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Yang telah kami miliki Tuhan. Amin. Yesus, Engkau ku kagumi. Lagi katakan. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah hartaku. Dan ku hargai. Katakan dengan iman. Haleluya. Bukan saudara yang berkemenangan, angkat pujian ini, nyatakan imanmu saat ini. Karya terbesar. Haleluya. Biarlah kami berjalan pulang Tuhan dengan membawa berkat yang besar, sukacita yang melimpah ya Bapa. Engkaulah hartaku ya Tuhan. Dan ku hargai. Katakan, sungguh Yesus. Lagi sekali katakan, Engkaulah
Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa Surgawi. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan, kiranya bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus ya Bapa, untuk kami terus berjalan di atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penuh belas kasihan, Engkau Bapa yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan. Biarlah kiranya Tuhan, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu selalu mengikuti hidup kami ya Bapa. Di mana dan kemanapun kami melangkah, kiranya Tuhan, tangan-Mu selalu menopang kami, menyertai dan melindungi kami ya Bapa. Jauhkan Tuhan kami dari segala perbuatan-perbuatan jahat ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala roh-roh jahat ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, hidup kami ada di tangan Tuhan. Sepenuhnya Tuhan, seluruh roh dan jiwa kami adalah milik-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang hadir. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dan melindungi. Tuhan berikan kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi. Tuhan yang memberikan kasih karunia juga dan damai sejahtera bagi mereka ya Bapa. Terima kasih, berkati juga seluruh para pelayan yang ambil bagian pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan juga Tuhan seluruh hidup kami. Biarlah kiranya Engkau pimpin dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kalau demikian jemaat Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan kita yang Esa. Dan di dalam nama Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang percaya dan menerimanya, sama-sama katakan, amin.